Before I explain the material about English for specific purpose, I will introduce myself. My name is Nur Hasna Basri from class PBI 3 and 4. Okay, now I will explain the part B, namely English for specific purpose now. As in other branches of ELT and many other human activities, there is now acceptance of many different approaches and a willingness to mix different types of material and methodologies. And ESP has a role in ELT. Serta banyak penutur asli yang memanfaatkan pengetahuan mereka tentang institusi tempat mereka bekerja dan gaya belajar serta preferensi siswa. Selain itu, there is statement from Quigley Evans menekankan bahwa satu perubahan besar adalah munculnya bisnis English sebagai untayan utama pengajaran ESP, yang dimana meningkatnya jumlah siswa internasional yang mengambil mata kuliah bisnis, keuangan, akuntansi, dan perbankan. Bidang bisnis kepentingan yang jauh lebih besar dalam EAP or English for Academic Purpose. Situasi English Academic Purpose di lembaga bahasa Inggris menengah, di mana bahasa Inggris memainkan peran tambahan dalam bahasa nasional. Okay, next is the part C, the development of ESP journal. In this part dijelaskan oleh research Martin Heffings, meneliti dari tahun 1980 sampai 2001. Ia meneliti tentang dua masalah. Yang pertama, authors and geographical origin of papers, or masalah geografis penulis, and second, topic of papers, yaitu masalah topik makalah. Jadi selanjutnya yang dijelaskan pada masalah yang pertama yaitu authors and geographical origins of papers. Di sini Martin Heffings meneliti tentang berasal dari mana penulis yang memiliki kontribusi yang paling besar dalam ESP Journal. Okay, the second problem is topic of papers. Topik ini berfokuskan pada ESP Journal dan di dalam topik ini dibagi menjadi beberapa bagian yang berhubungan dengan ESP secara umum. For example, evaluation of ESP textbooks, training ESP teachers, culture and ESP, English for academic purpose, including papers on English for science and technology, and English for occupational purpose. Jadi dari hasil beberapa bagian yang telah disebutkan, dapat kita lihat bahwa telah ada penurunan yang stabil dan nyata dalam proporsi makalah yang melihat ESP secara umum. And next, dalam topik makalah ini, Martin Heffings juga meneliti tentang bagaimana perkembangan topik yang pada mulanya hanya memiliki 2 topik selama 2 dekade menjadi 5 topik. Jadi ada 3 tambahan topik dalam topik makalah ini. Ketiga topik tersebut yaitu finansial, business, and accounting. Okay, let's move the part D, the future of ESP. Dalam the future of ESP, ada 5 tren yang memiliki pengaruh berkelanjutan bagaimana ESP berkembang selama 1 dekade ke depan adalah sebagai berikut. The first is internationalization. ESP akan terus menyebar secara geografis untuk pertumbuhan peneliti dan praktikan. Second is specialization. More specific contexts are being analyzed, reflecting the increasing specialization of ESP course. Okay, third is growth of business English. Di sini dijelaskan bagaimana ESP dalam bidang bisnis akan berkembang dengan lebih baik. Okay, fourth is continue influence of genre analysis
corpus analysis, and systemic functional linguistics. Ketiga area teori and methodology ini mempunyai pengaruh dalam perkembangan ESP. And the last is the effect of English as an international language. Based on the result of the research in ESP journal, it shows that business English grow rapidly and still will be the trend in the future of ESP. Jadi di sini dijelaskan merebaknya penggunaan bahasa Inggris. And next is let's move the part ESP in Indonesia. Jadi ESP in Indonesia belum adanya umpan yang menarik minat peserta didik maupun pendidik untuk lebih mendalami ESP itu sendiri. I think that's all from my video. I do apologize if I have mistaken in this video. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.